Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedes serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang, bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 6 ayat 3 dan Matius 20 ayat 28. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Judul renungan kita hari ini adalah "Jangan Hidup Terlalu Egois", ditulis oleh Pastor Rick Warren. Sahabat suara kasih, Tuhan tidak terkesan dengan status Anda, Dia terkesan dengan pelayanan Anda. Galatia 6 ayat 3 menyampaikan, "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Anda di bumi ini untuk melayani. Jika Anda ingin pekerjaan Anda menjadi pelayanan,
Anda harus bersedia membantu dengan cara yang praktis, dan Anda bisa membantu orang dengan ratusan cara. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang memulai pelayanan di gereja kami yang disebut People Helping People, atau saling tolong-menolong. Orang-orang hanya membantu orang lain, sesuai dalam bidang keahlian atau minat mereka, entah itu memperbaiki rumah, pipa ledeng, berkebun, rumah tangga, perbaikan mobil atau akuntansi. Membantu orang lain itu tidak harus sesuatu yang rumit. Pakai saja apa yang bisa Anda gunakan untuk membantu orang lain. Itu namanya pelayanan. Setiap kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hanyalah cara untuk menunjukkan kasih Tuhan. Ini berlaku bahkan dan terutama ketika menyangkut tempat kerja dan rekan kerja Anda. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 28, "Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sudah menjadi sifat kita untuk dilayani. Saya ingin dilayani. Saya mau orang-orang menunggu saya mau orang melakukan sesuatu untuk saya. Tetapi nyatanya menjadi orang Kristen, kita dituntut untuk melayani. Roh Kudus sendiri yang bekerja melayani Anda. Siapa sih di kantor atau di tempat kerja Anda yang membutuhkan bantuan? Cobalah mencari tahu hal itu. Itu gunanya menjadi seorang Kristen. Ada orang-orang di sekitar Anda yang terluka. Di balik senyum mereka sekarat di bawah beban luka. Tuhan mau Anda menjadi orang yang mengangkat mereka dan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Anda mungkin berkata, "Tapi aku juga punya masalah. Aku punya hal yang harus dilakukan. Aku punya tujuan untuk dicapai. Aku tidak punya waktu untuk pelayanan." Jika Anda tidak punya waktu untuk membantu orang lain, hidup Anda terlalu egois. Sesederhana itu. Sahabat Suara Kasih, Tuhan tidak menempatkan Anda di sini untuk hidup hanya untuk diri Anda sendiri. Jika Anda terlalu sibuk untuk pelayanan, Anda mungkin terlalu sibuk. Marilah kita renungkan. Menjadi orang Kristen berarti menerima orang tanpa syarat, meneguhkan orang terus-menerus dan membangkitkan semangat orang lain. Jadi Tuhan mau kita membantu orang lain. Jadi hari ini, apa kita mau meluangkan waktu untuk melayani orang lain? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa.
buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.